Nah, sekarang kita masuk ke yang tadi yang kasih. Bagaimana ibadah? Monggo. Kalau ibadah, sepakat ya, harus manut Quran, Sunnah, sepakat? Sepakat ya? Dah, saya teruskan. Kalau enggak, jadi kita kalau beribadah harus manut Allah dan mencontoh Rasulullah. Kenapa? Karena di Al-Baqarah 125 Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda. Al-Huda wal Furqan. Petunjuk itu sana, kamu sana, ilmunya. Pembeda tadi, ini jalannya di sini itu nggak sama yang sama di sana. Ya, jadi itu tolong pahami itu. Jadi kalau kita pakai Quran, kita pasti akan menuju Shirathul Mustaqim. Dan jangan pernah melakukan ibadah tanpa dalil. Monggo dibuka di hadis riwayat Muslim ya. Rasul bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna." Barang siapa yang melakukan suatu amal ibadah tidak ada perintah dari Nabi, fahuwa raddun, tertolak. Kalau saya pribadi disuruh beribadah ngawur dan mending enggak wae sisan. Enak tuh. Tulisannya bodoh. Loh iya, daripada kita kerjakan ibadah tanpa dalil, mending enggak usah aja, Pak. Cetok, podo-podo tertolak. Nah, ini sedikit kita sudah sering ya. 183 perintah bagaimana puasa kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan. Dan ini yang menarik bagi saya di sini. Dan juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Berarti puasa, ibadah puasa juga dilakukan oleh orang-orang beriman dan soleh dahulu juga. Artinya apa artinya? Artinya ibadah puasa itu dibutuhkan oleh manusia sehat. Ya. Melalui apa? Melalui takwa. La'alakum tattaqun. Dibuka di Al-Baqarah 184. Barang siapa yang kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itulah yang lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Tolong pahami. Lebih baik. Berarti puasa itu membuat manusia lebih sehat. Puasa membuat manusia lebih apa? Lebih muda. Terus puasa biar lebih apa? Lebih kebal, imun. Ya. Berarti puasa adalah sumber dari kehidupan yang mau seimbang dan sehat. Karena in kuntum ta'lamun berarti kalau engkau mengetahui. Mengetahui dengan apa? Dengan akal, ilmu. Dikaji makanya. Ya. Puasa muslim sesuai sunnah. 1 hari berapa jam? Ada yang tahu? Berapa jam? Jadi dari ilmu ini saya juga kemarin mendalami intermittent fasting. Paham ya? Fasting ya? Ini sangat luar biasa. Ada yang bilang 17 jam lebih akan terjadi apa? Autophagy. Autophagy ilmunya baru ketemu tahun 2016. Yoshinori Osumi. Dia menemukan itu. Dari puasa tadi ada namanya proses daur ulang. Sel makan sel. Dan itu benar yang kita tuju itu. Kalau kita cuma pakai tadi dalil ayat tadi yang 13,5 jam tadi yang dari fajar sampai ini, tidak akan mungkin sampai ke autophagy, Pak. Cuma detox liver, iya, lemak dibuang. Detox ginjal, air putihnya, iya. Dan detox usus, bisa. Ternyata kita itu mulai puasa, sejak kapan? Sejak tidur malam, Pak. Ada yang tidur sambil makan? Nggak ada, loh. Ya makanya, loh. Kan makanya, berarti kita mulai puasa sejak tidur malam. 6 jam nih kok. Nah, kita lihat Rasulullah kapan tidurnya? Kapan? Di awal malam. Jam berapa? Jam 8 sampai jam 9-an. Sepertiga malam pertama, ya. Terus beliau bangun di sepertiga malam terakhir untuk tahajud. Nah, kan berarti kalau kita terus mulai habis Isya langsung tidur, kita nanti bisa dapat minimal 6 jam untuk istirahat. Dan itu sudah mulai puasa.
Kan nggak ada orang terus tidur sambil nyempai snack ngemil gitu, nggak ada. Nggak ada ya. Makanya itu. Berarti kita ternyata mulai awal puasa itu nanti mulai dari tidur. Nah, terus ini yang menarik ya. Kenapa sahur kok pakai kurma? Padahal Rasulullah menikah orang Timur Tengah, orang Arab, orang Mekah. Apa senangnya apa? Tadi, nah kebuli. Itu isinya apa coba? Daging tuh, daging. Loh, daging suka sekali. Orang Arab tuh suka daging, Bu. Daging onta, daging sapi, daging kambing, ya. Iya, suka sekali. Kenapa kok tidak dipakai untuk sahur? Kalau kita mesti, kalau suka apa sih? Wah, tangguh sahur baik. Paham nggak? Karena orang Jogja terus nganggu gudeg sahurnya gitu. Terus kalau orang Padang pakai rendang gitu. Lanjut ya nih. Ya, kenapa kok dipakai kurma? Karena apa? Karena ternyata kurma ini itu buah. Buah itu adalah makanan yang membawa enzim. Jadi waktu dia masuk, kita tidak akan memperberat kerja pencernaan. Dan yang luar biasa, saya baru ketemu tahun ini, Masya Allah ya. Ternyata ini kita sudah punya tabungan 6 jam ini, kita bablasnya sampai sini, Bu. Ini juga puasa juga. Kita makan buah saja dan air putih. Pada waktu sahur tadi itu kita terus ke poso, bukan medot. Tapi kalau jadinya pakainya nanti nasi lauk, pakai martabak, pakai apa lagi sebenarnya? Pakai gorengan, putus dia. Eman-eman, Bu. Ya Allah, ternyata ilmu sampai sedemikian ya. Makanya nanti, jadi begini ya, nih. Jadi ibadah sahur itu dia sebagai apa? Penghubung puasa waktu kita tidur sama puasa yang dalam Al-Baqarah 187. Ya.